Ya, kenaikan kembali terhadang kurang lebih hanya mencapai 17,89 dan itu pun areal yang diciptakan saat sesi Asia. Jadi kemungkinan market Asia sudah merespon, tapi di pertengahan malam kita mendapati pola penurunan sampai penghentian pertama kurang lebih kisaran 17,72. Lalu kemudian saat tulis data GDP dan juga PCE, kita sempat mendapatkan rebound sebetulnya sampai teritori 17,81. Bencana muncul setelah data tersebut dirilis kurang lebih 15 menit atau 20 menit setelahnya. Kita mendapati pola penurunan yang sangat cepat, sangat dalam sampai teritori 17,56. Meskipun demikian, kita sempat memberikan atau diberikan harapan lebih tepatnya karena rilis data dari pending home sales yang menunjukkan sedikit atau bahkan jauh di bawah ekspektasi pasar. Ya, berada di angka 1,9% dari angka ekspektasi 5%. Yang sangat jauh, lalu kemudian dia juga terpantul sampai teritori 17,74. So, sampai pertengahan malam atau bahkan di penutupan sesi Amerika, sebetulnya kita sudah mendapat pola-polanya. Dan itu sangat disayangkan, di pagi hari ini justru kita mendapatkan pola tekanan dan sampai saat ini kurang lebih masih tertahan di teritori 17,68. Nah, kalau misalkan dilihat dari peluang untuk malam ini, saya rasa data personal income, personal spending, lalu kemudian Michigan Consumer Sentiment Index itu akan menjadi core utama dari pola pergerakan selanjutnya. Perhatian dari para pelaku pasar akan tertuju pada terutama Consumer Sentiment Index. Kalau dilihat dari pergerakan-pergerakan ini, termasuk juga dari data ekonomi yang kemarin, ya kemarin pun kita sempat kupas bahwasannya bisa saja data tersebut sudah diantisipasi atau bahkan tidak direspon sama sekali oleh dalam hal ini adalah Fed. Jadi yang dimaksud adalah apapun hasilnya, baik itu positif ataupun negatif, kemungkinan Fed tidak akan serta-merta untuk merubah kebijakan ataupun merubah keputusannya. Apalagi kita sudah mendapati keputusan tersebut itu sudah dilakukan atau sudah diputuskan kemarin. Jadi kemungkinannya, kalaupun misalkan ini dalam katakanlah di data-data berikutnya yang sangat solid, terutama minggu depan kita mendapatkan data non-farm payroll, maka itu adalah bekal untuk di kemudian hari atau lebih tepatnya pertemuan di bulan Juni atau bahkan bulan Juli. Banyak pengamat, banyak analis yang menilai kemungkinan kita akan dapat kejutan tersebut di bulan Juni atau bahkan saat Jackson Hole Symposium. Nah, biasanya kalau kita lihat dari yang sudah-sudah, terutama terkait dengan kebijakan moneter, krisis finansial 2008-2009 itu triggernya baik itu kebijakan terkait dengan kebijakan longgar ataupun kebijakan untuk switch menjadi kebijakan pengetatan itu dilakukan melalui Jackson Hole Symposium. Intinya adalah kita masih tetap harus melihat dalam 3 bulan ke depan. Jadi untuk hari ini, untuk malam ini, saya rasa data ekonomi yang bagus. Ekspektasi saya adalah masih tetap dengan skenario di mana market sudah mengantisipasi terlebih dulu. Apalagi kalau kita lihat dari pola penurunannya di pagi hari sesi Asia, kita sudah dapat areal penurunan. Jadi kemungkinan bisa saja teritori 17,56 atau bahkan 58 atau mungkin hanya sedikit berada di 17,60 saja. Lalu kemudian nantinya respon vice versa saat list data bisa saja berlangsung. Walaupun saya tidak berharap pantulan untuk malam ini akan terjadi sangat tinggi, apalagi melihat teritori 17,89, saya rasa tidak akan sampai areal tersebut. Ya, kita tinggal lihat saja untuk pergerakan hari ini karena kebetulan akhir minggu dan juga akhir bulan April 2021. Totally secara keseluruhan ini memang bullish gold dan kita akan lihat dari potensi candlestick dari monthly-nya pun saya rasa kalau memang ini ditutup bullish berarti kita masih bisa melihat areal kenaikan di bulan Mei mendatang. So kita lihat technical view untuk hari ini 30 April 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 30 April 2021 jam 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan outlook dari DXY dan juga disusul dengan Treasury Yield dan of course Treasury Bond. Oke, dari sisi DXY sendiri kembali mengalami rebound, tapi kalau misalkan Anda lihat di sini, jadi ini hampir mirip ya, lanjutan kemiripan atau yang cenderung mirip dengan apa yang pernah terjadi. Oke, kembali dengan lihat di area 15 dan 16 April, dua doji candle beriringan, lalu kemudian temani ataupun dilawan dengan bearish candle ya. Jadi ini adalah hasil dari apa yang terjadi dari dua doji tersebut. Kemudian pasca bearish candle justru kembali dengan bullish candle seperti ini dan itu pun doji. Nah, kalau Anda lihat yang kemarin, ini adalah tanggal 26 dan tanggal 27 April dia membentuk doji ya. Dua doji ini walaupun ketinggiannya agak relatif berbeda, lalu kemudian hasilnya adalah ini ya, penurunan di areal hari kurang lebih ini adalah di hari Rabu ya. Lalu kemudian
itu terjadi bullish candle. Nah, jadi kalau misalkan dilihat pergerakannya karena memang serupa atau nyaris serupa, maka kemungkinan potensi hari ini bisa saja terjadi candle seperti ini. Jadi walaupun nantinya naik, katakanlah di sesi Asia, sesi Eropa dia mengalami kenaikan, sampai mungkin after release data dari Amerika dia mengalami kenaikan, lalu kemudian akhir dari sesi perdagangan kemungkinan dia akan turun dan akhirnya membentuk candlestick seperti ini. Well, who knows? Bisa saja terjadi copy paste yang persis dengan seperti ini. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik 1 jamnya, kemungkinan potensi pergerakan kembali kami coba untuk melihatnya dari perspektif trend channel. Setelah beberapa waktu lalu dia mengalami kenaikan juga mengikuti alur dari trend channel, ternyata dia tidak berhasil menembus zona trendline biru. Ya, inilah trendline yang kita hadirkan dari sejak bulan Maret. Kami tarik, lalu kemudian ternyata ekstensinya sama sekali belum disentuh atau bahkan belum ditembus. Jadi dalam artian, walaupun treasury yield mengalami kenaikan, tapi dolar cenderung berada dalam sisi pelemahan. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita akan lihat juga potensinya. Apakah kali ini dia akan berhasil menembus apa tidak? Terutama mungkin ini swing high, swing low-nya akan dibutuhkan kurang lebih sekitar 2 atau 3 kali lagi ya. Tapi kalau misalkan ternyata kembali rejection di zona tersebut, katakanlah ini dia naik, kemudian mentok di zona 90.89 atau mungkin di area 90.95, kemudian dia turun, maka kemungkinan potensinya kita tetap akan mendapatkan pola pelemahan dari US dollar. Artinya, kemungkinan di pertengahan malam bisa saja terjadi kenaikan ataupun lonjakan kembali untuk gold. Kemudian kalau kita lihat dari treasury yield, areal pergerakan ya kembali kemarin dia dibuka gap up ternyata, lalu kemudian masuk kembali ke dalam jalur dari trend channel. Nah, yang sangat menakjubkan adalah kenaikan tersebut ternyata tertahan di areal resisten. Ya, ini adalah resistennya yang juga ternyata bertepatan di areal tengah, kemudian dia turun kembali tergelincir dan keluar dari jalur trend channel. Nah, kalau lihat dari skemanya, seharusnya kali ini dia lebih ideal dari yang terjadi sebelumnya. Jadi, begitu dia breakout, kemudian dia pullback, nah ini diharapkan adalah laju penurunan selanjutnya. Artinya kita harus meyakinkan diri untuk bisa menembus zona 1.633. Sampai saat ini running price masih di 1.643. In case ternyata terjadi false signal atau false breakout seperti kemarin, lalu kemudian ini pun bisa saja malah langsung kembali naik ke atas ataupun mengikuti jalur dari trend channel. Dilihat dari polanya mirip dengan gejala akan membentuk pola head and shoulder ya. Saya asumsikan ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Jadi neckline-nya tetap di bagian ini. Dengan asumsi saya abaikan bagian penurunan ini, jadi kita akan mendapatkan zona neckline itu di zona ini. Jadi kalau misalkan ternyata dia kali ini bisa berhasil menembus zona neckline-nya, maka kita akan dapatkan pelemahan ataupun penurunan dari yield dan memberikan peluang untuk rebound di gold di akhir pekan ini. Sementara di grafik daily, justru yang kita lihat kemarin ke area kenaikan berada pada potensi yang sama ya, jadi kita masih dalam kecurigaan apakah ini zona resisten ataupun supportnya yang cenderung kuat ya, 3 lapis zona support, lalu kemudian ternyata juga kita memiliki support dukungan dari area ini, termasuk juga dari area 23.6% Fibonacci retracement. Tapi kalau lihat dari kondisi candlestick, 2 candlestick menunjukkan shooting star, jadi apapun bisa terjadi di pertengahan malam, ekspektasinya bisa mengalami penurunan. Sementara di treasury bond, hal yang serupa tapi tak sama juga terjadi. Kali ini dengan jalur trendline yang sama, trend channel yang sama, tapi dia sudah berada di bawah. Nah, apakah ini false signal atau tidak? Well, kita masih harus melihat dan membutuhkan waktu setidaknya untuk 1 hari ini. Kemudian kalau dilihat dari grafik 1 jam, potensi pergerakannya persis dengan apa yang kemarin kita duga. Kenaikan gagal untuk menembus zona ini, bahkan dibuka gap down. Kemudian kalau kita lihat dari pola pergerakan ini kebalikannya ya. Kalau kita curigai head and shoulder di treasury yield, ini justru kebalikannya, yaitu inverse head and shoulder. Jadi ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right. Kalau misalkan kita asumsikan ini diabaikan, maka bagian neckline akan muncul di teritori ini. Technical view, gold 30 April 2021 jam 11:58 waktu Indonesia bagian Barat. High 1773.40 dan low 1765.20, running price 1768.80. Oke, kita perhatikan sejenak dengan apa yang terjadi dari sisi candlestick. Ya, setelah kemarin mengalami kenaikan dan kita mendapatkan harapan baru terkait dengan hammer, ternyata dibalas dengan bearish candle kembali. Kalau kita asumsikan dari real bodinya saja, berarti ini confirm sebagai bearish engulfing. Nah, yang jadi soal adalah
kita berhadapan dengan dua zona support yang menurut saya ini akan menjadi support yang sangat menentukan ya. 1763.00 of course itu adalah zona Fibonacci retracement dari daily chart. Kemudian ya ini big trendnya adalah kenaikan, lalu kemudian penurunannya adalah ini flagnya. Juga areal support dari area trendline biru itu atau trend channel biru juga berimpitan di zona tersebut. Jadi kita memiliki zona teritori 1762 ataupun 1763. Yang dengan catatan pula, walaupun kemarin sudah mencapai zona 1756.00 karena kembali ditutup di zona 1771, oleh karenanya kita masih tetap melihat potensi pantulan ataupun kenaikan masih tetap ada. Tapi kalau misalkan hari ini katakanlah dia berhasil turun lalu kemudian ditutup di bawah dua titik ini, ya berarti di bawah 1763, maka kemungkinan potensinya di pekan depan kita akan melihat pola penurunan akan kembali menguji zona 1744. Well, of course itu semua bergantung dari apa yang terjadi hari ini, sampai sejauh mana areal terendah yang akan diciptakan hari ini. Apakah dia tertahan di zona 1756 kembali atau justru jauh lebih rendah. Nah, kemudian kalau misalkan dilihat dari grafik H4-nya, ya kemarin kita sempat membahas ini adalah sebagai false breakout dari penembusan support dari triangle. Sementara yang atas sempat kita berharap bahwasannya ini adalah teritori yang sangat bagus karena dia sudah mulai terpantul kembali, tapi ternyata tertahan di zona 1789 yang mana areal tersebut juga adalah areal yang sempat menghalangi tanggal 19 April yang lalu. Jadi kemungkinan potensi ini justru mengalami penurunan dan unexpectednya adalah dia kembali terjun lebih dalam. Nah, tentunya ini juga menjadi area false breakout. Jadi false breakoutnya dua kali. Nah, apakah kali ini dia menjadi false breakout? Well, belum tentu, karena sejauh ini polanya sangat-sangat mendukung. Jadi setelah dia breakout kembali, kemudian inilah pullbacknya, dan lalu kemudian dia sudah mengalami penurunan di sesi Asia. Jadi correlation untuk Anda yang berhasil melakukan sell di zona 1770 atau 1772, lalu kemudian TP pertama seharusnya sudah kena karena kita mencantumkan di 1768. Kemudian kita tinggal menantikan zona yang kedua, TP keduanya adalah 1760.80. Kalau misalkan Anda perhatikan, saya memberikan remarks di situ, ada areal yang menurut saya justru akan terjadi pantulan. Ini berkaca kepada status atau kejadian yang tadi malam terjadi, di mana areal penurunan tertahan di zona 1756. Dan kalau tidak salah, kemarin pun kami sempat menyampaikan potensi penurunan ada di zona 1768 ataupun 1758. Dan exactly terhenti di 1756. Ini masih teritori yang sama. Ya, dan hari ini pun perkiraan kami akan sama. Jadi dia pola pergerakannya dia akan swing high, lalu kemudian swing low kembali. Swing low di area 1756 yang sangat dinantikan, kemungkinan ini akan menjadi teritori demand kembali. Nah, tapi ada catatan pula, kalau kita abaikan dari sisi triangle, kita asumsikan saya menggunakan teknik seperti ini, ya. Jadi ini saya menggunakan trend line kembali, kemudian teritori ini akan memberikan isyarat bahwasanya kalaupun misalkan penurunan, berarti inilah sebagai falling trend line atau trend channel yang bisa diartikan sebagai bullish flag. Jadi ini bagian kenaikannya, bullishnya, ini adalah flagnya, ya. Jadi kemungkinan potensinya kisaran 57 ataupun 53. Jadi zona yang paling kuat ataupun zona good demand berpotensi di kisaran 1753 sampai 1757 untuk hari ini, dengan ekspektasi nantinya terjadi pantulan, tapi kita tidak berharap pantulan tersebut menyentuh 1789 karena kemungkinan dia akan relatif tertahan di kisaran 1774 ataupun bahkan 1771. Mungkin saja nanti malam akan terjadi seperti demikian. Sementara di grafik H1, ini yang mengakibatkan kenapa saya tadi pagi mengusulkan ataupun merekomendasikan untuk melakukan sell. Anda perhatikan, ini adalah bagian tertingginya di 1789, ya. Lalu kemudian dia turun, swing high kembali. Ini sempat memberikan harapan karena kemarin zona buy kita ada di situ. Dia sebetulnya sempat kembali atau rebound sampai teritori 1781. Sayangnya dia tidak berhasil bertahan atau bahkan tidak melanjutkan, dan akhirnya dia tergelincir pasca semua data sudah dirilis. Jam 9 malam justru kita mendapatkan pantulan dari 1756 sampai 1774. Ya, ini adalah akibat data pending home sales yang cukup di bawah ekspektasi. Lalu kemudian inilah yang terjadi pagi tadi. Jadi ini bagian high,
kemudian ini lower high, dan ini adalah lower high kedua. Itulah sebabnya kenapa kami memberikan rekomendasi tadi pagi untuk melakukan sell di kisaran 1772 ataupun 1774, yang mana TP pertama sudah kena 1768.60, kita tinggal nantikan TP kedua 1760.80. Stop loss masih tetap digunakan 1780.80. Artinya, kalau misalkan nantinya, kalau katakanlah ekspektasi kami adalah penurunan sampai maksimum di zona 1756 ataupun 58, nantinya di area tersebut Anda bisa melakukan switch strategi menjadi buy on dip, tapi dengan jarak pendek. Lalu catatan kedua pula, kalau ternyata di pertengahan malam justru dia rebound menembus zona 1774 atau bahkan 1780. Acuan kami adalah 1780 yang paling maksimal. Jadi kemungkinan kalau dia berhasil tembus 1780, Anda harap berhati-hati karena kemungkinan bisa saja dia menguji kembali teritori resisten. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.